kami akan mempresentasikan sistem integumen melalui video ini. Untuk sistem integumen yang pertama adalah anatomi kulit. Anatomi kulit ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama adalah epidermis atau lapisan paling luar kulit. Nah, epidermis ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah stratum corneum, yaitu sel mati penuh dengan keratin, pelindung utama. Kemudian yang kedua adalah stratum lucidum. Stratum lucidum ini hanya terletak di telapak tangan dan telapak kaki. Dan yang ketiga adalah stratum granulosum. Stratum granulosum adalah pembentukan keratin intensif. Kemudian yang keempat adalah stratum spinosum. Stratum spinosum ini berfungsi untuk menjaga kekuatan dan fleksibilitas. Kemudian yang kelima adalah stratum basale. Stratum basale adalah tempat sel kulit baru reproduksi. Kemudian yang kedua adalah dermis. Dermis berisi pembuluh darah, ujung syaraf, folikel rambut, kelenjar keringat yaitu ekrin dan apokrit, lalu ada kelenjar minyak yaitu sebaceous, kemudian ada jaringan kolagen dan elastin. Kemudian yang ketiga adalah hipodermis. Hipodermis ini berisi jaringan lemak atau adipose untuk menyimpan cadangan energi, kemudian menyediakan isolasi panas dan juga melindungi organ dari benturan. Kemudian yang kedua atau B adalah struktur pendukung. Struktur pendukung ini ada rambut sebagai proteksi dan sensor, ada kuku untuk melindungi ujung jari, ada kelenjar keringat untuk thermoregulation untuk menjaga kelembapan kulit. Lalu ada reseptor sensorik, kemudian ada Merkel atau sentuhan halus, lalu ada Meissner atau getaran rendah, dan ada Pacini atau tekanan kuat. Kemudian yang C adalah fisiologi. Fisiologi ini berfungsi untuk yang pertama adalah sebagai proteksi dari UV, bakteri, bahan kimia. Kemudian yang kedua adalah termoregulasi. Termoregulasi ini merupakan keringat atau vasodilatasi atau vasokonstriksi. Selanjutnya adalah sintesis vitamin D, di mana UV mengubah 7-dehidrokolesterol menjadi vitamin D3. Kemudian ada ekskresi garam, air, urea melalui keringat. Lalu ada persepsi sensorik, dan yang terakhir adalah penyimpanan lemak pada hipodermis. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu sistem skeletal, di mana fungsi utamanya yaitu bisa untuk menopang tubuh, melindungi organ, pergerakan bersama otot, topoiesis, penyimpanan mineral, dan juga tempat melekatnya otot dan ligamen. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tulang, yaitu tulang terdiri dari tulang-tulang panjang, yaitu seperti femur, humerus, tulang-tulang pendek seperti karpal dan tarsal, yaitu tulang pipi, yaitu ada sternum dan tengkorak. Tulang tidak beraturan yaitu ada vertebra. Selanjutnya yaitu tentang struktur tulang. Yang pertama yaitu tulang kompak. Di mana tulang kompak ini ciri-cirinya yaitu padat dan keras serta mengandung osteon. Yang nomor 2 yaitu tulang skron, di mana tulang ini berongga dan juga ringan, juga mengandung sumsum merah. Lalu yang ketiga yaitu ada sel-sel pembangun tulang. Sel-sel pembangun tulang ini ada 3. Yang pertama yaitu osteoblast, yaitu untuk membentuk tulang. Yang kedua yaitu osteosit untuk memelihara jaringan tulang. Yang ketiga yaitu ada osteoklast, ini untuk penghancur tulang atau restorsi. Dan yang terakhir yaitu ada sumsum tulang, di mana sumsum tulang ini terdiri dari 2, yaitu ada yang merah dan juga kuning. Di mana sumsum tulang yang merah itu untuk produksi sel darah merah. Kalau sumsum tulang yang kuning itu untuk penyimpanan lemak. Baik, selanjutnya pengertian sistem otot akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem otot. Nah, pertama-tama kita akan membahas 3 jenis otot dalam tubuh manusia. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka adalah otot yang bisa kita kendalikan secara sadar. Otot ini memiliki tampilan garis atau bergaris dan menempel pada tulang sehingga membuat kita
bergerak, berjalan, atau mengangkat beban. Yang kedua, otot polos. Otot polos berbeda dengan otot rangka. Otot polos ini bekerja secara tidak sadar. Otot ini terdapat pada organ-organ seperti usus, kandung kemih, dan pembuluh darah. Fungsinya untuk membantu proses pencernaan, mengatur aliran darah, serta aktivitas organ dalam lainnya. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung juga bekerja tanpa kita sadari. Strukturnya memiliki diskus interkalar, yaitu sambungan antara sel yang membuat jantung berkontraksi secara ritmis dan kuat dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, struktur otot rangka. Di dalam otot rangka terdapat unit kecil yang bernama myofibril. Myofibril ini tersusun dari bagian lebih kecil, yaitu sarkomer. Sarkomer terdiri dari dua jenis filamen, yaitu aktin dan miosin. Keduanya bekerja sama melakukan gerakan yang kita kenal sebagai teori geseran filamen atau sliding filament theory, yaitu proses ketika filamen, aktin, dan miosin saling bergeser sehingga otot dapat berkontraksi. Yang ketiga ada fisiologi otot. Secara fisiologi, otot memiliki berbagai fungsi penting lainnya. Yang pertama, menghasilkan gerakan, baik gerakan dari besar ataupun mau halus. Yang kedua, menjaga postur tubuh, misalnya saat kita duduk dan berdiri tegak. Yang ketiga, menghasilkan panas atau termogenesis, sehingga membantu menjaga suhu tubuh. Yang keempat, otot jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kelima dan yang terakhir, otot polos berfungsi mengatur tekanan darah dan proses pencernaan, seperti pergerakan makanan di usus. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sistem urinaria. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang organnya, yaitu ada ginjal. Ginjal ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada korteks sebagai untuk proses filtrasi di glomerulus. Lalu ada medula berisi tubulus dan lengkung Henle. Ada pelvis renalis untuk penampungan urin. Ada juga ureter, kandung kemih, dan uretra. Fisiologi pembentukan urin. Yang pertama ada filtrasi, terletak di glomerulus untuk memisahkan darah dan limbah. Lalu ada reabsorpsi di tubulus proksimal untuk mengambil kembali air, glukosa, serta asam amino. Ada juga sekresi terletak di tubulus distal untuk pengeluaran urin dan ion atau obat. Fungsi utama ginjal yang pertama untuk mengatur volume dan tekanan darah, menjaga keseimbangan elektrolit, menjaga pH, detoksifikasi, menghasilkan hormon eritropoietin atau pembentukan sel darah merah, serta renin, pengaturan tekanan darah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya tentang sistem imun. Sistem imun adalah sistem pertahanan tubuh terhadap patogen, benda asing, dan juga kerusakan sel. Yang tugasnya mengidentifikasi, menyerang, dan meningkatkan patogen. Lalu organ-organ dalam sistem imun. Yang pertama ada limfosit primer yang terdiri dari sumsum tulang yang berperan sebagai pembentuk sel darah merah, pembuatan limfosit B, dan juga awal produksi antibodi. Dan ada timfus. Timfus ini berperan sebagai pematangan limfosit T dan juga seleksi sel T dan mengecilkan sel pada saat pubertas. Namun sel tersebut akan terus berfungsi. Selanjutnya ada organ limfosit sekunder. Yang pertama ada limfah. Limfah itu menyaring darah, menghancurkan sel rusak, dan mengaktifasi limfosit. Selanjutnya adalah kelenjar getah bening yang sering disebut sebagai limfat, tempat antigen atau bertemunya limfosit. Ketiga ada MAP yang terdiri dari tonsil, adenoid, bakterier yang bertahan sebagai mukosa. Selanjutnya adalah sel-sel sistem imun. Ada limfosit B yang berfungsi sebagai menghasilkan antibodi dan membentuk sel memori. Ada limfosit T atau helper CD4 yang berperan mengatur respon imun terhadap bakteri yang akan menyerang tubuh. Selanjutnya ada limfosit T sitotoksik atau CD8 yang berperan menyerang sel atau bakteri penyebab kanker. Ada neutrophil atau fosfolipid cepat untuk bakteri. Lalu ada makrofag fosfolipid kuat yang menyaring antigen. Yang terakhir ada sel NK atau deteksi sel tanpa antigen. Jadi selnya bisa langsung menyebar ke tubuh tanpa diseleksi terlebih dahulu. Berbeda dengan sel makrofag.
Selanjutnya adalah jenis-jenis pertahanan imun. Yang pertama ada innate atau BWOT, yaitu bekerja dengan cepat, tidak spesifik, tanpa memori, contoh seperti kulit, mukosa, ataupun komponen lainnya. Yang kedua ada adaptive atau spesifik, yaitu melalui bekerja dengan cara lambat, sangat spesifik, punya memori, komponennya seperti limfosit B, A, dan juga antibodi. Selanjutnya mekanisme sistem imun. Apa sih mekanisme sistem imun itu? Sistem imun ini mengantarkan patogen dan juga aktivasi limfosit. Dia merespon antibodi dan menghancurkan sel-sel yang mengganggu sistem imun, menyembuhkan dan juga menyimpan memori, sehingga saat bakteri tersebut masuk lagi ke dalam tubuh sudah mengenali bakteri tersebut dan sudah memiliki antibodi. Jenis-jenis antibodi yang pertama ada IgG atau sistem imun utama yang berperan melindungi dalam waktu jangka panjang. Selanjutnya IgM atau muncul pertama saat infeksi muncul. Jadi ini muncul saat kita pertama kali mendapat infeksi yang berperan untuk melindungi tubuh kita, yaitu IgM. Selanjutnya IgA atau mukosa ASI. Selanjutnya IgE untuk menyerang parasit ataupun bakteri dan juga reaksi alergi. IgD berperan sebagai aktivasi sel D dalam tubuh. Yang terakhir ada gangguan sistem imun. Yang pertama ada autoimun. Autoimun itu tubuh menyerang dirinya sendiri, di mana bakteri itu mengumpul di dalam tubuh. Selanjutnya autodefisiensi atau imun lemah. Contohnya pada penderita HIV-nya adalah alergi, yaitu tubuh merespon berlebihan pada reaksi alergen seperti gatal yang terlalu ataupun bengkak yang tiba-tiba. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yang keenam ada sistem homeostatis dan sistem saraf. Yang pertama ada sistem homeostatis. Sistem homeostatis itu adalah untuk menjaga kondisi tubuh supaya tetap stabil. Nah, terdapat tiga. Yang pertama ada komponen, yang kedua mekanisme umpan balik, dan yang ketiga ada parameter yang diukur. Nah, yang pertama komponen. Komponen dibagi menjadi tiga, yaitu reseptor untuk mendeteksi perubahan. Yang kedua ada pusat kontrol yang berada di hipotalamus, dan yang ketiga ada efektor yang berada di otot dan kelenjar. Yang kedua ada mekanisme umpan balik. Nah, terdapat negatif dan positif. Negatif itu untuk mengalihkan ke normal, seperti contohnya suhu. Yang kedua ada positif untuk memperkuat respon, contohnya persalinan. Yang ketiga ada parameter yang diatur. Yang pertama ada suhu tubuh, pH darah, tekanan darah, kadar gula, dan keseimbangan cairan. Nah, selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf itu dibagi menjadi tiga, yaitu struktur saraf, pembagian sistem saraf, dan fisiologi. Nah, struktur saraf itu dibagi menjadi dua, yaitu neuron dan neurologia. Yang pertama, neuron itu dibagi menjadi dendrit, badan sel, dan akson. Yang kedua ada neuroglia, itu ada sel pendukung seperti astrosit, oligodendrosit, dan mikroglia. Yang kedua ada pembagian sistem saraf, itu ada sistem saraf pusat dan saraf tepi. Sistem saraf pusat itu berada di otak dan sumsum tulang belakang, sedangkan saraf tepi itu berada di sensorik dan motorik. Nah, motorik dibagi menjadi dua, itu somatik, keadaan sadar, dan otonom, keadaan yang tidak sadar, seperti simpatis dan parasimpatis. Yang ketiga ada fisiologi, untuk penghantar impuls listrik, sinaps, atau penggunaan neurotransmitter, koordinasi, gerakan, refleks, belajar, dan memori untuk penguatan koneksi neutron.